Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya lagi nyantai. Ini jalan di kebun di belakang rumah ya. Kebetulan hari ini saya di Kabupaten Cianjur. Kalau kemarin di Jogja. Nah, ini di belakang rumah, lihat-lihat area persawahan di sini, kebun-kebun warga Cianjur sini. Ini wilayahnya masih asri banget teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen nyapa para sahabat-sahabat saya, sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan, dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, beberapa waktu terakhir ini memang tampaknya konstelasi politik di negara kita meningkat ya, drastis meningkat. Tampak mulai beberapa tokoh mengoreksi atau bahkan kadang-kadang menyerang daripada lawan politik mereka gitu kan. Yang paling hangat adalah salah satu tokoh dari partai politik tertentu dari wilayah Banten mengoreksi daripada pembangunan dari suatu daerah yang notabene kepala daerah yang masih aktif saat ini adalah salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Hal-hal seperti ini tampaknya malah efeknya positif ya, karena kemudian setelah mendapatkan koreksi dari pihak-pihak yang oposan, kemudian pemimpin daerah tersebut dengan cepat ya, sigap kemudian melakukan perbaikan gitu kan, melakukan koreksi terhadap infrastruktur yang terjadi di wilayahnya. Begitu juga sekarang di medsos tuh semakin meningkat, karena memang kemudian banyak netizen yang kemudian seperti kasus terakhir kemarin di Lampung, melakukan protes sosial ya teman-teman, protes sosial tentang jalanan di Lampung yang secara umum di daerah-daerah itu banyak yang mengalami kerusakan, dan langsung direspon juga oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo yang langsung juga berkunjung ke sana. Dan alhamdulillah sekarang juga udah banyak dilakukan perbaikan di wilayah Lampung, yang artinya ini sebetulnya hal-hal seperti ini sebetulnya efeknya positif ya buat infrastruktur yang mengalami mungkin perlu dikoreksi, dan secara nggak langsung efeknya positif buat secara umum, buat warga negara, buat masyarakat secara umum ya. Walaupun sebetulnya harusnya nggak perlu peristiwa ataupun perlu diviralkan terlebih dahulu teman-teman, tapi terlepas dari itu saya anggap itu hal yang sangat positif secara umum untuk masyarakat banyak ya, karena infrastruktur nih kalau saya sendiri merasakan kalau banyak yang rusak, otomatis seperti jalanan untuk lalu lalang, untuk secara nggak langsung juga menghambat pergerakan ekonomi atau bisnis ya, karena transportasi barang ataupun hasil bumi juga akan terhambat kan. Terlepas dari itu saya anggap ini semua salah satu momen ya buat warga atau masyarakat untuk menyampaikan protes-protes sosial, karena bisa tampaknya sepertinya bisa koreksi tentang pembangunan gitu kan via media sosial, itu bisa ya teman-teman, asalkan dalam batasan-batasan santun gitu kan, beretika dan tidak melanggar undang-undang ITE. Dan saatnya memang pas sekarang ya teman-teman, saatnya pas sekarang, karena memang tampak memang seperti kemarin kasus beberapa infrastruktur di Jawa Tengah juga langsung direspon baik gitu kan oleh tokoh sentral di wilayah tersebut gitu kan, dan juga dengan santun, dibalas dengan santun gitu kan. Saya rasa ini apapun itu hasilnya positif secara umum untuk warga negara, untuk masyarakat secara umum gitu kan. Walaupun seharusnya juga nggak perlu nunggu momen-momen seperti ini teman-teman, tapi saya lihat memang itu merupakan salah satu hal-hal yang menuju ke arah positif ya.
Dan saya rasa ini dalam perjalanannya menuju Pilpres 2024 nanti juga akan banyak, saya pikir, pihak-pihak yang beroposisi gitu kan, yang beroposisi tentunya akan saling mengkoreksi. Saya pikir kalau hal-hal itu yang positif, asalkan bukan berita bohong ataupun isu negatif, itu saya pikir itu bagus ya teman-teman. Justru itu bagus karena memang hal tersebut secara umum menguntungkan masyarakat dan warga negara gitu kan. Kecuali memang saya lihat juga selain hal-hal yang positif seperti itu, sekarang juga saya lihat ada juga banyak pihak yang sebetulnya pengen memperkeruh, kadang-kadang berusaha memperkeruh kondisi keadaan gitu kan. Ini terlepas dari hal yang tadi yang seperti koreksi terhadap pembangunan infrastruktur segala macam, itu sebetulnya hal yang positif. Tapi kalau kemudian ada juga yang produksi berita bohong, fitnah, kemudian menghina salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, ataupun tokoh-tokoh tertentu, itu saya rasa juga nggak pas ya. Dan saya kurang setuju, kurang senang dengan hal-hal tersebut gitu kan. Karena hal-hal seperti itu hanya akan meningkatkan konstelasi dan memanaskan konstelasi politik menuju 2024 nanti. Tapi saya nggak ngerti, memang akhir-akhir ini memang banyak banget berita-berita seperti itu di media sosial. Oleh karena itu saya juga menyarankan untuk simpatisan ataupun relawan daripada capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, seyogianya nggak perlu merespon hal-hal tersebut kan. Karena kalau saya pikir juga hal-hal tersebut belum tentu dari simpatisan ataupun relawan dari capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Dan tampaknya itu masif ya sekarang ya. Contohnya aja kalau saya sendiri, saya salah satu simpatisan ARB gitu kan. Kemudian saya bikin konten-konten yang berkaitan dengan memberikan informasi yang faktual tentang beliau gitu kan, hal-hal yang positif tentang beliau. Saya berusaha membaginya di media sosial, di grup-grup media sosial yang mereknya itu adalah orang-orang yang simpatisan beliau gitu kan, relawan ataupun apa grup-grupnya. Yang justru saya heran adalah kemudian konten saya itu ditolak ya, ditolak oleh adminnya. Dan itu aneh sekali, setelah saya masuk justru beberapa konten-konten yang kemudian kasar, kemudian nggak ada etikanya, nggak ada sopan santun, yang menyerang ARB di situ justru diloloskan oleh adminnya. Jadi tampaknya ini aneh kan gitu kan, dan kita tahu arahnya kan, karena ternyata mereka pun ada beberapa yang memang mengaku sebagai sebetulnya simpatisan ataupun relawan ARB, tapi kemudian di dalam sebetulnya kalau lihat, saya nggak yakin mereka adalah simpatisan ataupun relawannya ARB. Nah, hal-hal yang seperti ini yang patut kita waspadai, karena kita nggak tahu intenya itu mereka mau ngapain gitu kan. Intenya mau ngapain gitu kan. Pasti ada, nggak sembarangan, pasti mereka juga punya tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu saya tetap berharap agar kita berharap agar tetap mendukung orang-orang yang kita dukung, tapi tetap dengan batasan elegan dan santun ya teman-teman. Karena memang pesta demokrasi itu kan sebetulnya pestanya rakyat. Dan seperti katanya Bapak Prabowo Subianto juga kemarin, nggak perlu tegang-tegangan gitu kan. Karena santai aja, karena siapapun yang menang soalnya memang mereka adalah anak terbaik ataupun aset terbaik dari bangsa kita ini. Nah itu, cuman memang akhir-akhir ini kita nggak ngerti ya, kadang-kadang memang ada kelompok orang tertentu yang sebetulnya menyebarkan hal-hal tertentu yang sifatnya memanaskan, meningkatkan konstelasi politik di negara kita. Oke teman-teman, ini terlepas dari itu, ini situasi di belakang rumah, ini daerahnya persawahan. Saya mungkin sekitar 1 minggu lah di sini, 1 atau 2 minggu, kemudian akan pulang lagi ke Jogja. Terlepas dari itu, saya di sore hari ini saya pengen mengucapkan salam seduluran buat sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk, ciao.